Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, miris melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang mereka akidahnya itu rusak kaum muslimin. Beberapa hari yang lalu ketika kunjungan Paus Fransiskus, ada sebagian dari kaum muslimin, mereka mencium-cium tangannya Paus Fransiskus, yang entah apa tujuannya, apakah itu sekedar untuk penghormatan, apakah untuk ngalap barokah. Kalau sekedar untuk penghormatan kaum muslimin, seharusnya tidak layak mereka memperlakukan Paus Fransiskus dengan seperti itu, sementara saudara sesama muslim kajiannya mereka tolak, kajiannya mereka bubarkan, bahkan ketika ada saudara sesama muslim yang berusaha untuk membangun masjid, untuk membangun rumah Allah yang di sana dijadikan tempat untuk mempelajari syariat Islam, tapi mereka tolak. Bahkan mereka melakukan aksi besar-besaran, mengerahkan massa untuk menolak pembangunan masjid kaum muslimin. Coba, bahkan flyernya disebar oleh mereka kaum muslimin. Gerakan masyarakat pemersatu umat, aksi massa besar-besaran serempak menolak pembangunan Yayasan Miyah yang terletak di Jalan Kolonel Ahmad Syam, RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor. Kita tetap bersama berjuang sampai kapanpun, menolak tanpa terkecuali. Padahal ini yang ditolak itu pembangunan masjid kaum muslimin. Sedangkan Paus Fransiskus yang sudah jelas-jelas secara akidah itu sudah bertentangan. Mereka mengatakan Allah punya anak, sementara Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Allah punya anak. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa langit hampir runtuh, bumi hampir pecah, gunung-gunung hampir hancur ketika mendengar orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Tapi tiba-tiba kedatangan tokoh besarnya disambut dengan mesra. Sementara orang yang membangun masjid untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala malah mereka tolak. Coba. Ini kan konsep loyalitas dan berlepas dirinya, konsep wala dan baroknya itu kacau. Menunjukkan akidah mereka juga kacau. Coba kaum muslimin, seandainya akidah mereka benar, mereka tidak akan mungkin berkasih sayang dengan orang yang mengatakan Allah punya anak. Itu kalau akidah mereka benar. Mereka tentu sakit hati dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Kalau masalah konsep toleransi, Islam sudah mengajarkan. Kita tidak mengganggu agama mereka. Kita tidak mengganggu jalannya ibadah mereka. Tapi kita tidak boleh juga ikut campur dalam acara mereka. Itu berlepas diri namanya. Itu toleransi namanya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah ikut campur dalam acara mereka, tokoh mereka datang disambut dengan mesra, sampai-sampai dicium kepalanya, itu menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap orang yang seharusnya kita kasihani. Mereka itu harusnya kita kasihani. Mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal agama yang hak. Dan akidah kita itu harus meyakini bahwa orang selain Islam, apabila meninggal di atas kekafiran dia, maka dia pasti masuk neraka. Seharusnya kasihan umat Islam melihat paus yang sudah tua, belum memeluk Islam. Seharusnya kasihan. Bagaimana caranya supaya paus ini masuk Islam? Seharusnya seperti itu. Bukan malah menyambut dengan mesra, kemudian dipuji-puji kesederhanaannya, mengatakan patut dijadikan contoh. Itu kan kacau kaum muslimin. Kacau dengan sambutan yang luar biasa, sampai-sampai dicium-cium tangannya. Itu apa kalau nggak ngalap barokah namanya kaum muslimin. Dan indikasi itu mengalap barokah itu bukan tanpa alasan, karena bukan hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya sudah ada biksu yang kemudian diajak ke masjid. Biksu itu berdoa, yang muslim juga mengaminkan doanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada lagi orang-orang yang jelas-jelas minta barokah dari biksu,
ada dipercikkan air-air oleh biksu itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini apanya kalau nggak ngalap barokah yang seperti ini? Halo penonton setia warga Gabut, terima kasih kalian sudah setia di channel ini Sob Ustadz. Lihat ini Ustadz. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Ada seorang emak-emak berhijab yang beragama Islam, malah minta barokahnya kepada seseorang biksu. Terlihat beberapa warga saat itu campur aduk. Ada yang non-muslim, ada yang orang Islam juga. Parahnya Sob, di saat seorang biksu tersebut memberikan keberkahan dalam hidup orang Buddha, malah ada seorang emak berhijab yang diduga sebagai orang Islam, ikut-ikutan minta barokah dan keselamatan kepada seorang biksu. Emak-emak itu terlihat meminta keselamatan dunia dan akhirat, mohon doa kepada biksu tersebut, sambil menyembah-menyembah, padahal emak-emak itu Islam loh Sob. Apa tanggapan kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah ini. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Minta barokah kepada orang kafir. Ya. Dan ini orang-orang yang mengorbitkan orang kafir, mereka bertanggung jawab kaum muslimin. Yang memuji-muji orang kafir di media, yang memuji orang-orang kafir ya secara terang-terangan, mereka bertanggung jawab kaum muslimin. Karena nggak akan mungkin mereka mau ngalap barokah kepada orang-orang kafir seandainya mereka tidak melihat keakraban para tokoh-tokohnya. Seandainya mereka tidak mendengar pujian-pujian dari para tokoh-tokohnya. Ya, coba kalau tokoh mereka saja memuji Paus Fransiskus, memuji biksu, ya bahkan biksu sampai diajak ke masjid, mereka berdoa, ikut mengaminkan, ya, maka wajar kalau kemudian bawahannya, orang-orang awamnya, jamaahnya, kemudian langsung saja minta barokah kepada orang-orang kafir tersebut. Ya. Dan yang sangat mengherankan kaum muslimin, kok bisa mereka minta barokah kepada orang-orang kafir? Ya. Padahal biasanya mereka menganggap ya, kuburan itu ada yang barokah, kuburan-kuburan wali, ya sampai mereka cium-cium, batu nisan dicium, ya kuburan dicium dianggap barokah. Ya belum lagi mereka menganggap barokah bekas minum kiainya, bekas telapak kiainya, bekas bokong kiainya. Kiainya habis duduk beranjak, bekas bokongnya dicium-cium. Ya, bekas surban ya dilelang dengan alasan barokah, bekas roti digigit dilelang dengan alasan barokah. Ya, kalau memang kebarokahan itu ada di orang Islam sebanyak itu, kenapa kok masih ngalah barokah kepada orang-orang kafir? Ya apa nggak barokah lagi itu kuburan-kuburan kalian, kiai-kiai kalian, barang-barang yang dimiliki kiai kalian, air ludahnya, apa nggak barokah lagi? Ya, sehingga masih minta barokah kepada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Minta barokah kok sama orang kafir. Daripada kalian cium-cium tangan orang-orang kafir, ya, mending kalian cium-cium tangan itu orang-orang muslim. Ya, asal jangan lawan jenis. Ya, cium tangan mereka. Kalau kalian menganggap barokah itu ada pada sesama muslim. Ya di video Pak Idrus Romli yang sebelumnya sudah kita angkat kaum muslimin, ya di sana kan sudah dijelaskan oleh Pak Idrus Romli. Ya, seandainya mencium tangan orang kafir, ya bukan hanya mencium, mengharapkan barokah dari orang kafir, itu kufur, bisa murtad keluar dari agama Islam. Karena bagaimana orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala kafir, ya, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dihinakan, kok bisa-bisanya malah ngalap barokah dengan mereka? Coba, itu kan akidah yang melenceng kaum muslimin. Akidah yang melenceng. Sedangkan ngalap barokah dengan mencium bekas telapak kaki kiai, ngalap barokah dengan bekas minuman kiai, itu saja sudah melenceng. Ya. Keberkahan itu bukan kita mencium bekas telapak kaki kiai, bekas tempat duduk kiai, surbannya Pak Kiai, siwaknya Pak Kiai, ya, rebutan bekas minumnya Pak Kiai, bekas makanannya Pak Kiai. Bukan di sana barokah itu. Barokah dari Pak Kiai itu kalau kita datang kepada Pak Kiai, belajar tentang sebuah perkara Islam, ya, apakah itu perkara ibadah, apakah itu perkara muamalah yang benar, ya, perkara ibadah lah yang paling gampang. Ya, kemudian kita istiqomah, kita amalkan. Itu keberkahan. Ya. Kalau sekedar cium tangan, cium bekas telapak kaki,
makan bekas makanannya kiai, minum bekas minumannya kiai. Mau habis satu kontainer, satu tangki minum bekasnya kiai. Ya, kalau nggak beribadah, nggak beramal soleh, percuma, nggak akan ada barokah. Ya, nggak akan ada barokah. Karena barokah itu dengan ilmu yang diajarkan oleh kiai, yang kemudian kita amalkan, itu barokah. Kalau sekedar cium tangan, bekas makanan, bekas minuman, bekas siwak, bekas sorban, bekas pakaian, itu nggak ada barokah. Mau habis berapa saja kalau nggak beramal soleh, ya nggak akan ada barokahnya itu. Nggak akan ada. Ya, mau minum bekas kiai sebanyak apapun, sedrum, ya, mau makan bekas kiai meskipun habis satu gentong, ya, nggak akan ada barokah. Kalau nggak belajar syariat Islam yang benar, nggak akan barokah. Apalagi cium tangan Paus Fransiskus, apalagi minta keberkahan dari biksu, barokah dari mana? Itu justru malah terlaknat. Karena apa? Itu sama saja dengan mengagungkan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan. Ya. Mengagungkan orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan orang musyrik, mengagungkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, inna syirka ladzulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Bagaimana orang yang berbuat kezoliman, zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dimuliakan? Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik, ya. Coba simak video dari seorang asatidz salafi ini kaum muslimin, ya, simak nasihatnya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Kalau kemudian ada seorang muslim mengatakan, bagi saya Yahudi tidak kafir, atau mengatakan, bagi saya Nasrani kalau berbuat baik nggak boleh dianggap kafir, dia mungkin saja masuk surga, maka orang yang mengatakan seperti itu, dia menjadi kafir berdasarkan ijma' ulama. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, berarti dia mengingkari Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan mendustakan ijma' ulama. Al-Quran dengan tegas mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, meskipun dia masih menyembah Allah, maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Allah tegaskan lagi, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan mereka betul-betul kafir. Karena orang muslim, seburuk-buruknya dia, nggak akan kekal di neraka. Meskipun dia mendapatkan azab karena banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah tegaskan lagi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Makanya jemaah sekalian, suatu keanehan jika seorang muslim memandang orang-orang kafir itu dengan pandangan pemuliaan. Sampai nunduk-nunduk di hadapan dia, cium tangan, cium kepala. Itu hal yang sangat aneh. Sementara Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana bisa orang yang Allah hinakan lalu kita muliakan? Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Allah hinakan mereka, tidak pantas kita memuliakan mereka, kecuali kita ingin mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bukan hanya menegaskan mereka kafir, tapi kekal di neraka dan seburuk-buruknya makhluk. Ayat yang lain, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Kalau kita mengatakan mereka tidak kafir, berarti kita mendustakan ayat ini. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Ini
pengkafiran yang sangat jelas langsung dari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengar tentang aku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum masuk ke dalam agama yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Kalau kita mengatakan mereka mungkin saja selamat karena dalam agama mereka masih ada kebaikan, berarti kita mendustakan hadis ini. Mendustakan satu hadis Nabi SAW yang kita tahu hadis itu sahih, juga termasuk pembatal keislaman yang disepakati para ulama. Kemudian nukilan ijma, di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Fisal. Beliau mengatakan, wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Mereka Yahudi dan Nasrani, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa mengingkari kekafiran mereka, tidak meyakini mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat ulama, dia pun menjadi kafir dan keluar dari Islam. Jadi di sini beliau menukil dua ijma ulama, dua kesepakatan ulama. Pertama, Yahudi dan Nasrani itu kafir. Yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan mereka juga menjadi kafir. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Seringkali saya ingatkan, penting dalam masalah hukum, jika ada ijma ulama padanya, kita sebutkan. Untuk mengingatkan kita semuanya, di sini nggak menerima perbedaan pendapat. Kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.